Halo guys, Andre di sini dan ini adalah video tentang ERP. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, apa itu ERP? Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem yang mengintegrasi seluruh departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam suatu sistem otomasi keseluruhan proses bisnis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. ERP menurut Russell dan Taylor adalah perangkat lunak yang mengorganisasi dan mengolah proses bisnis sebuah perusahaan dengan cara sharing informasi antar area fungsional. ERP adalah sebuah kerangka kerja transaksi keseluruhan perusahaan dengan berbagai hubungan ke pemrosesan pesanan penjualan, manajemen dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi dan distribusi, serta keuangan. Semua jenis bisnis kini mengimplementasikan sistem ERP. Kemudian, ERP bertindak sebagai tulang punggung lintas fungsi perusahaan yang mengintegrasi dan mengotomisasi banyak proses internal dan sistem informasi dalam fungsi produksi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia perusahaan. ERP adalah sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul software suite terintegrasi yang mendukung proses bisnis dasar internal perusahaan. Contohnya, software ERP untuk perusahaan manufaktur umumnya akan memproses data dan menelusuri status penjualan, persediaan, pengiriman, dan pembuatan faktur, serta perkiraan bahan baku dan kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya, konsep dasar ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya, Enterprise Resource Planning, adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Kemudian yang kedua, ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasi bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Perbedaan dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, customer relationship atau CRM, e-government, dan lain-lain. Karakteristik ERP. 1. Sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client server, baik tradisional atau berbasis desktop maupun berbasis web. 2. Sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. 3. Sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. 4. Sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Dan yang kelima, sistem ERP mengizinkan pengguna mengakses data secara real time. Manfaat ERP pada perusahaan. Yang pertama, kualitas dan efisiensi. ERP menciptakan kerangka kerja yang dapat mengefisienkan layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Dan yang kedua, penurunan biaya. ERP sebagai sistem yang terintegrasi menghasilkan penurunan dalam biaya pemrosesan transaksi hardware, software dibandingkan dengan sistem yang tidak terintegrasi. Yang ketiga, pendukung keputusan. ERP menyediakan informasi kinerja bisnis lintas fungsi yang penting secara cepat sehingga membantu manajer dalam mengambil keputusan tepat waktu. Dan yang keempat, kelincahan perusahaan. ERP menghasilkan struktur organisasi, tanggung jawab manajerial, dan peran kerja yang lebih fleksibel, serta menghasilkan organisasi dan tenaga kerja yang lebih lincah dan adaptif dalam memanfaatkan peluang baru bisnis. Namun, di balik besarnya manfaat implementasi ERP ini sendiri memiliki beberapa risiko yang berkaitan dengan ukuran proyeknya, aplikasi teknologinya, struktur, stabilitas, strategi, maupun penggunanya, serta tidak sedikit biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menginvestasi sistem ini. Biaya yang mungkin termasuk adalah biaya replacement yang lama ke sistem yang baru, biaya training dan peningkatan fasilitas, biaya konsultan maupun biaya tak terlihat seperti biaya depresi akibat pergantian sistem. Selanjutnya, tahapan evolusi ERP. Tahap pertama, Material Requirement Planning atau MRP, merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Kemudian tahap kedua, Closed Loop MRP,
merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Kemudian tahap ketiga, closed loop MRP bagian ketiga, merupakan pengembangan dari closed loop MRP yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan dan simulasi, analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Kemudian tahap keempat, ERP, merupakan perluasan dari MRP bagian kedua, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi, organisasi, dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Terakhir, tahap kelima, standard ERP, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan pada tahun 2000, serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Kemudian yang terakhir, software ERP. Yang pertama ada Asapta. Microsoft Dynamics AX adalah sebuah aplikasi bisnis yang dilengkapi dengan banyak fungsi terpadu, mulai dari modul manufacturing, supply chain management, financial management, sampai dengan business analysis. Kemudian yang kedua ada Oracle ERP. Basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. Perusahaan perangkat lunak Oracle pertama kali dikembangkan pada tahun 1977 dan hingga saat ini Oracle memasarkan jenis basis data yang dapat digunakan pada berbagai jenis dan merek platform seperti Mac, Linux, dan Windows. Namun yang lebih ditekankan adalah platform menengah seperti Unix dan Linux. Baiklah, itu saja sedikit penjelasan mengenai ERP. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.